Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Pak Jumadil Faisal dalam kelas Legal Drafter. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi sehubungan dengan judul peraturan perundang-undangan. Apa saja yang ada dalam judul peraturan perundang-undangan itu? Untuk mengetahuinya, silakan menonton video ini sampai selesai. Judul peraturan perundang-undangan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini ada dalam lampiran 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, yang saya tampilkan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah. Jadi, Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara merupakan jenis peraturan perundang-undangan. Nomor 4 Tahun 2018 merupakan nomor dan tahun pengundangan atau penetapan. Tentang pengelolaan barang milik daerah merupakan nama peraturan perundang-undangan. Nama peraturan perundang-undangan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan satu kata atau frasa, tetapi secara esensial telah mencerminkan isi peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini ada dalam lampiran 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun contoh nama peraturan perundang-undangan yang menggunakan satu kata, misalnya tentang paten, tentang pornografi, dan tentang merek. Inilah contoh penggunaan nama peraturan perundang-undangan yang menggunakan satu kata saja. Dan untuk contoh nama peraturan perundang-undangan yang menggunakan frasa atau kelompok kata, misalnya tentang sistem jaminan sosial nasional, tentang penyelenggaraan pemilihan umum, tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan tentang kawasan tanpa asap rokok. Inilah beberapa contoh penggunaan nama peraturan perundang-undangan yang menggunakan frasa atau kelompok kata. Selanjutnya, judul peraturan perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. Ketentuan ini ada dalam lampiran 2 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun contohnya, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Penulisannya ditulis semuanya dengan huruf kapital. Selanjutnya, judul peraturan perundang-undangan tidak boleh ditambah dengan singkatan. Ketentuan ini ada dalam lampiran 2 angka 5
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun contohnya adalah seperti apa yang saya tampilkan. Terdapat penggunaan nama dalam peraturan daerah ini tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Di sana tercantum penggunaan singkatan. Dalam hal ini ada penggunaan kata APBD yang seharusnya di dalam penempatan nama peraturan perundang-undangan tidak boleh ditambah dengan singkatan. Judul peraturan perundang-undangan tidak boleh ditambah dengan akronim. Contoh yang saya tampilkan adalah contoh yang tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena perihal nama peraturan perundang-undangan sehubungan dengan tentang penyusunan program legislasi daerah terdapat penggunaan akronim. Dalam hal ini akronimnya adalah Prolegda. Seharusnya penggunaan akronim tidak boleh dicantumkan dalam nama peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pada nama peraturan perundang-undangan perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul peraturan perundang-undangan yang diubah. Ketentuan ini ada dalam lampiran 2 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun contohnya bisa dilihat seperti apa yang saya tampilkan. Dalam hal ini sehubungan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 14 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Inilah contoh jikalau penggunaan nama suatu peraturan perundang-undangan akan dilakukan perubahan, maka penggunaan nama peraturan perundang-undangannya diletakkan sebelumnya, yaitu kata perubahan atas. Selanjutnya, jika peraturan perundang-undangan telah diubah lebih dari satu kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya. Ketentuan ini ada dalam lampiran 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun contohnya bisa dilihat seperti apa yang saya tampilkan sehubungan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Artinya apa? Perda ini telah mengalami 2 kali perubahan. Makanya penempatan atau penggunaan nama peraturan perundang-undangannya menggunakan di depannya sehubungan dengan perubahan kedua. Dan jika peraturan perundang-undangan yang diubah mempunyai nama singkat, peraturan perundang-undangan perubahan dapat menggunakan nama singkat peraturan perundang-undangan yang diubah. Ketentuan ini ada dalam lampiran 2 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pada nama peraturan perundang-undangan pencabutan ditambahkan kata pencabutan di depan judul peraturan perundang-undangan yang dicabut. Ketentuan ini ada dalam lampiran 2 angka 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun contohnya bisa dilihat seperti apa yang saya tampilkan
sehubungan dengan pencabutan peraturan daerah kabupaten. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.